Hello everyone, welcome back to Postload Project. Bersama gua Jack dan seperti biasa masih ada Vanessa di sini. Gimana kabar Dan lu, Nes? sejauh ini masih sama Vanessa. Iya, sejauh ini masih sama Vanessa, masih bertahan. Mas- Masih bertahan menjadi kawan diskusi gua. Yoi. Apa kabar lu, Jack? Gua baik-baik, Nes. Lu gimana kabar? Gue masih cerita dikit. Gue baru hari ini banget. Bener-bener tadi jam 4 sore gue habis jemput kucing baru. Kucing baru. Iya, gue udah sudah saatnya move on dari kucing gue sebelumnya. Oh iya, Dan gue nih. akan melanjutkan sambil makan. Iya, ini kita akan lanjutkan sambil Nesa makan. Dan kalau lu lihat tuh latar belakangnya Nesa itu cosplay memperingati 1 tahun Ukraina Rusia ya, Nes. Bangsat kayak gini lagi ya. Terus gue bajunya gini. Terus Iya. kayak, bentar. Ini tuh kamar gue lagi gak ada apa-apa guys. Sumpah demi Allah. Tuh kan, ini cosplay jadi bunker emang. Anjing, jadi refugee. Jadi refugee. Tapi sebelum Sorry, gue kita ketawa. ngobrol lebih jauh, kita intro dulu. Kita intro. Alright, kembali lagi. Oi. Ini settingan kamera aja kemana-mana gara-gara gue terlalu gerusak-gerusuk kita. Gak apa-apa deh, sabar, santai. Gue gak mau santai, gue ngapain nih, siapa lu? Enggak, gini enggak. Oke Jadi oke. miring gak apa-apa gak nih? Gue gak bisa. Udah lo Santuy, cuma aja, masih masih oke sih, masih oke, sumpah masih oke. cuma aja. Eh, ini kita malam ini langsung to the point aja, tanpa berbasa-basi. Kita mau ngomongin sesuai dengan judul yang ada di thumbnail dan ada di judul video kita. Gue yakin ini pasti khususnya kalau teman-teman dari kampus kita yang nonton ini udah sangat relate sih sebenarnya dengan bahasan ini ya, Nis ya. Pasti. Iya pas. Karena sudah beberapa kali isu ini menjadi kontroversial di kampus kami yang generik di berbagai daerah. Seru banget. Ini Seru kita, banget. yoi, ini kita mau ngomongin soal kerudung sih sebenarnya. Ya kan, ini kita tahu kerudung nih apa sih namanya? Sebagai intro mungkin ya, anjing sebagai intro gue yang Hmm. ngasih intro. Eh, Anjay. apa namanya? Ini sebagai apa ya? Padahal Proses. kerudungnya gak bener gue, tapi yang ngasih intro dia. Iya, ini emang kata orang laki-laki itu hanya bisa menjudge katanya tuh. Makanya. Eh, Padahal lebih pas ironinya kalau gue ngomong, sih kerudung itu menutup aurat. Kayak yang aurat dia kemana-mana. iya iya. Ya, kayak cuman dua helai doang di depan. Lanjut lanjut. Nah, tapi ini apa kalau misalkan ngobrolin soal kerudung ini emang obrolan yang nggak pernah bisa selesai gitu ya, karena kontroversinya tuh banyak banget di konteks Indonesia gitu ya. Mulai dari pro kontranya sampai akhirnya ada apa namanya beberapa orang yang punya tafsir tersendiri tentang kerudung gitu. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang segala macem, ada yang bilang gak wajib gitu kan. Eh Pokoknya kontroversial banget. Bahkan kita pernah ada satu zaman di mana orang yang pakai kerudung tuh nggak boleh sekolah di negeri. Itu juga hal menarik juga tuh, ya kan? Dulu tuh waktu zaman Orde Baru kan katanya kalau lu pakai kerudung dan lu pengen sekolah ya sekolahnya di Muhammadiyah aja anjir, atau di pondok pesantren sekalian gitu kan. Lu ngapain sekolah di negeri gitu. Pokoknya banyak banget nih persoalannya. Tapi ini Nes, mungkin sebagai pertanyaan pembuka, apa namanya? Opini lu sendiri nih tentang kerudung gitu ya. Yang banyak orang bilang ini sebagai kewajiban gitu. Terus juga dalam bahasa lainnya mungkin yang tadi lu sebutkan itu waktu kita masih briefing mengopresi gitu. Nah itu tanggapan lu sendiri gimana tuh Nes? Dilema sih. Dilema kenapa? Eh sebenarnya sebenarnya nggak sedilema itu. Sebenarnya sesederhana, if you want to wear it, wear it. If you don't want to wear it, don't. Sebenarnya pertama itu dulu. Tapi yang bikin menjadi lebih problematis adalah opini orang mengenai kerudung itu sendiri. Hmm. Kayak mungkin buat orang Indonesia yang 10 tahun terakhir ini penggunaan kerudung sudah jauh lebih murah. Padahal kayak Jack ceritain, maaf, maaf sedikit. Kalau mau dimasukin terserah, kalau enggak juga nggak masalah. Oke. Eh, kayak Jack ceritain tadi, Orde Baru tuh kan sebenarnya berapa tahun lalu ya, kayak
sebenarnya nggak selama itu kan. Hmm. Kayak 98, Ya 30 tahunan sih. Iya nggak sih? dua iya, puluh Ya 20 tahun dua, lebih lah. 2 tahun karena gue lahir 98. Oke. Soeharto baru turun 25 tahun lalu. Jadi masih kayak, maksudnya hal-hal seperti kayak lo mati kerudung itu baru lumrah kayak, I don't know, 20 years ago gitu loh. Hmm. Dan contoh yang paling besar itu adalah yang produk orba banget yang masih ada sampai sekarang gitu ya. SMA-nya gue. Nah, ini buat teman-teman yang belum tahu, sekolahnya Nesan ini semi militer gitulah pokoknya. Lu Apa nggak? nih tahu lu. Iya. Gue nggak mau sebut merek, tapi lokasinya di Magelang. Asik. Itu udah spesifik sih sebenarnya. Orang kalau udah nggak kayak Lu sampai nggak tahu kayak where have you been? This is internet. Jadi tinggal cari aja selalu. Ya udah, jadi turun. Nah terus, nah itu tuh sebelum pas angkatan gue Jack, hmm. itu tuh masih belum boleh pakai kerudung loh. Percaya gak? Itu berarti masih itu tahun berapa ya? Berarti sekitar Gue lulus 2014-an. 2016, iya 2014 sampai 16. Ah, Masih belum boleh tuh, masih belum. iya iya iya. 2010-an gitu loh, kayak lu kemana aja sih, nangkep gak sih? Paham. Dan kalau nggak salah 2 tahun setelah gue baru mulai diberlakukan, diizinkan untuk orang pakai kerudung. Hmm, hmm, hmm. Karena, nah, tapi kan kendalanya kayak kalau nggak mau memegang rasa korsa bersama kami sih, lo mau beda sendiri, kita kan sehati dan sedara. Padahal mau enggak, men. Hmm, Lo sama gue beda. iya iya iya. Tapi ini jadi Gitu. menarik sebenarnya. Jadi menarik ketika ada satu daerah mungkin atau satu kelompok masyarakat di mana kerudung itu dipaksakan, ya kan? Ya. Tapi di satu tempat ada juga yang memaksakan juga untuk tidak pakai kerudung gitu. Iya. Makanya gue bilang sebenarnya dilema gitu loh. Makanya kembali lagi. eh Kerudung itu tidak seharusnya opresif. Kalau gue ngeliatnya. Iya, iya. Kayak, Opresif untuk menggunakan ataupun tidak menggunakan. ya, Ah, kayak opresif itu kayak kembali lagi untuk menutup aurat lu. Kayak gini deh, semua agama Abrahamik gitu ya. hmm. Islam, Katolik, Kristen, sama Yahudi. Yahudi. Nanti Hmm. kita tak bakal diserang ormas di bawah setelah ini. Iya, Terus, eh, empat agama ini memiliki konsep aurat semua gitu loh. betul. Bagian yang harus tertutupi gitu ya. Bagian yang harus ditutupi. Dan gak usah jauh-jauh gitu. Kayak Hindu juga ada konsep di mana kayak lo tidak boleh menunjukkan bagian badan ini di tempat suci. Hmm, hmm, hmm. So the practice, praktek menutupi sesuatu untuk menghormati sesuatu itu udah sebuah hal yang udah dari jauh lama. Gitu. Iya, iya. Kayak yang lebih tradisionalnya lagi itu adalah darah menstruasi. Lu nggak boleh di tempat-tempat tempat-tempat sakral kalau lu masih mens. Itu kan Ah, betul. tradisional banget kan. Aha. Konsep untuk menutup atau menghindari sesuatu di saat datang ke tempat sakral. Gitu. Tapi dalam konsep ini adalah itu lebih ke individu, itu adalah aurat. Gitu. Nah, tapi apakah gini aja deh, gak usah jauh-jauh. Gue bukan ustazah ya, walaupun kita anak UIN gitu. Gue nggak pertama, gue ngajak UIN. Gak berarti Nggak berat. kita lulus auto ustad. Tidak. Walaupun banyak yang Ustadz Mama Dede, Yusuf Mansur dan lain sebagainya gitu. Tapi nggak fix, tetap gak sih? Nggak ya auto ustad, Nggak. nggak gitu Hmm. sistemnya. Oke? Ya jangan berhenti nanyain, stop asking me about that gitu, please. Jadi udah agak personal Eh, sedikit lama-lama. Kampus kami soleh tapi kami tidak. Atau Iya, belum. belum. Iya. Belum mungkin lebih tepat. Iya. Sampai kapan kita lihat saja Nggak tahu. nanti. Eh, Nah, terus eh maksudnya tuh kayak kembali lagi, gue pun ya maksudnya gue bukan ustazah gitu ya. Tapi kita bisa pakai logika sederhana gitu.
Logika sederhananya adalah kalau misalnya Jack pakai sarung, tapi gue tahu dia nggak nyaman, gue sebagai temen dia bakal sedih kan ngeliat dia nggak nyaman. Mhm. Tahu gak sih? Ya, Dan ya, begitu paham. pula dengan orang tua gitu. Orang tua nggak akan mau ngeliat anaknya sedih dan memaksakan diri terhadap sesuatu. Kalau kita lihat, siapapun Tuhan lo gitu, mau Elon Musk atau mau Jeff Bezos gitu, atau mau Allah Subhanahu Wa Taala gitu, serah lo gitu, siapa Tuhan lo. Gak ada Tuhan yang mau melihat hambanya memaksakan diri sendiri gitu. Sepakat gue. Karena konsepnya Tuhan tidak harus melihat, tidak kayak gue inget ini dulu ada salah satu dosen kita pernah ngomong gini, Jack. Di kepala gue ada Tuhan itu berbagai tidak macam nama dosen nih di kepala gue. jadi dulu. Iya. Dan ini kalau lu denger tuh paling lu tahu siapa. Oke. Uh, uh, Banyak yang melihat bahwa Tuhan itu seperti Allah itu seperti polisi. Tapi itu adalah sebuah miskonsepsi. Allah tidak seharusnya dilihat sebagai polisi. Allah seharusnya dilihat seperti orang tua yang memaafkan lo saat lo membuat kesalahan, bukan memenjarakan lo saat lo membuat kesalahan. Tahu nggak siapa? Ibu-ibu kan? Nggak, kepala suku. Oh, kepala suku. Oh, alah. Gue inget tuh pas pengantar sosial. Oh, asih. Nah, udah disebut mata kuliahnya. Gue disebut lagi. Tadinya nggak mau bilang siapa, malah gue sebut mata kuliah. Terus UIN kan banyak, bisa UIN Bandung, UIN Jogja. Enggak, tapi kembali lagi gitu. Kalau menurut gue, seharusnya pilihan lu untuk menutup aurat, tidak menutup aurat, atau menutup sebagian aurat, itu harus dikembalikan ke elunya nyaman atau enggak. Sepakat. Dan terlebih lagi ini juga sih, apa namanya? Kan kalau katanya tuh Tuhan tidak akan membebankan lu terhadap sesuatu yang lu tidak sanggup di sana kan sebenarnya. Ini bukan ngomongin tafsir apa segala macam ya. Sebenarnya balik lagi soal gimana sih gue membahasakannya. Tuhan itu kan memberikan kita teks gitu kan. Teks ini kan yang kita pakai sepanjang zaman gitu. Nah, sementara sepanjang zaman itu memberikan konteks yang berbeda. Nah, sehingga teks tadi itu harus bisa diinterpretasikan dengan konteks tadi itu. Yang tiap zaman bisa jadi kebijakannya itu, rules-nya tuh beda-beda walaupun dasarnya tuh tetap sama. Teks tadi itu. Termasuk tentang kerudung, gue suka penjelasannya ini nih, abahnya Najwa Shihab gitu, Pak Qurai Shihab. Oh iya. Oh, lu bentar lagi bakal ada caci maki di komentar, Jack, siap-siap lu. Dibilang liberal gitu. Kamu UIN tapi kamu liberal. Saya masuk UIN tidak berarti saya ustadz. Bapaknya Najwa Shihab itu rektor UIN tadinya. Selalu tahu ya. Iya kan? Lu komen dia lebih pintar dari lu nggak bisa kok. Beliau lulusan Mesir, Anda lulusan mana gitu kan? Iya, makanya. Maksud gue ini, apa namanya, Qurai Shihab tuh kan pernah bilang kalau lagi-lagi kembali teks itu kan perlu ditafsirkan kembali. Kalau misalkan bicara tentang dalam konteks Islam, ya ada yang menerjemahkan bahwa kerudung tuh memang literally harus kerudung, yang artinya itu terurai gitu dan menutupi sebagian kepala. Tapi ada juga yang menerjemahkannya sesimpel dengan menggunakan pakaian yang layak pada zamannya gitu. Jadi ya menurut gue karena ini konteksnya mostly kita ketika berbicara tentang kerudung itu adalah soal agama, ya kembalikan lagi kepada teks dan konteksnya tadi itu, lu mau pakai yang mana. Dan menurut gue ketika bicara konteksnya yang mana, itu tidak ada yang salah. Yang salah itu adalah ketika lu merugikan diri lu dan orang lain. Itu yang salah, yang pasti salah. Iya kan? Kalau ngomongin agama ya sebenarnya semuanya gak ada yang salah. Yang salah itu ketika lu merugikan diri lu dan orang lain. Itu udah pasti salah. Benar. Maaf. Sambil makan lagi. Santuy. Ini Nesa emang lagi abis perjalanan jauh membeli makan kucing, teman-teman. Iya, jauh banget. Lu kalau orang Tangsel lu gak tahu apa yang gue sebut. Gue abis dari South City. Tadi jam 7. Lu bayangin macetnya kayak gimana? Itu jam-jamnya buruh korporat pada balik sih ya memang. Bayangin 1.000 polisi cepet, Polantas datang pas sore terus cabut, terus itu macet. Jack, gue demi Allah SWT ya, gue cerita dikit. Lu tahu ini Lebak Bulus? Lebak Bulus yang Karang Tengah itu kan, yang pertigaan. Dari situ
Sampai rumah, gue cabut jam 5 sore, gue nyampe rumah jam 10 malam. 5 jam dari situ doang. Demi Allah subhanahu wa ta'ala, Jumat. Ini padahal rumahnya Nesa tuh tidak begitu jauh dari sana sebenarnya. Tidak begitu Lu jauh. cari di Google Maps, gue gak peduli, lu cari di Google Maps. Itu, Sabu Haci deh, Sabu Haci Lebak Bulus. Hmm. Sabu Haci Lebak Bulus. Sampai South City. Itu gak ada jam. Iya. Gue apa ya, bosi ceritanya tuh. Lu orang-orang Tangsel gak tahu apa yang gue maksud. Jadi, I see. Emang mari kita dukung pindah ibu kota. ayo. Gue kayak ngomong kayak ayo. Itu topik podcast lagi tuh sebenarnya. Wah, seru tuh ngomongin pindah ibu kota. Wacana dari zaman kapan kan soalnya? Iya betul. Mungkin next kali udah, bisa baru. kita omongin tuh sebenarnya. Ya. Makanya lu subscribe dulu dah tuh teman-teman yang baru nonton. Cek. Tapi gue mau nanya lu juga. Kenapa tuh? Kalau itu kan kerudung kan. Kalau cewek kan konsep aurat tuh kerudung. Sedangkan cowok kan juga ada konsep auratnya kan. Betul. Kayak cowok harus pakai celana semata kaki. Gitu-gitu. Terus kayak nggak boleh pakai sutra. Oh iya. Nah tapi kalau misalnya dari perspektif lo sendiri itu apakah opresif nggak buat lo? Gue mencoba untuk memberikan ini ya. Gue mencoba untuk memberikan apa namanya, perspektif yang jalan tengah. Anjir, perspektif jalan tengah, so suci banget gue. Anjing, sosokan CSJW lu tai. Karena gue tidak ingin terlalu ekstrim kiri, tidak terlalu ekstrim kanan. Tapi ketika bicara tentang aurat laki-laki itu, lagi-lagi menurut gue juga sebenarnya tergantung konteks dalam beberapa hal ya. Memang yang tertulis itu kan kalau aurat laki-laki itu kalau di Islam itu kan dari pusar ke dengkul yang nggak boleh kelihatan itu. Tapi dalam pelaksanaannya ada beberapa kondisi yang mungkin bukan tidak memungkinkan, tapi memang pakaiannya tuh seperti itu. Lu paham nggak? Kayak misalkan. Gimana? Misalkan? Kayak misalkan kalau merenang, khususnya apalagi kalau yang atlet renang gitu ya, lagi training gitu. Itu kan emang celananya kan emang pendek dan jarang banget orang lomba renang tuh pakai celana panjang gitu. Gak ada rasanya ya kan. Nah konteks-konteks seperti itulah gitu. Terus lu bisa bayangin gak sih? Lu gak bisa bayangin gak sih orang renang pakai celana panjang gitu? Masih kunyah. Mau ngomong. Gue ngebayanginnya tadi. Ada gak sih orang berenang pakai baju koko mas Aru? itu ekstrim sih Nes. Akhirnya semua. Itu jadi air rukiah malah anjir langsung. Anjir. Nah, iya. Guys. Konteks-konteks kayak gitu lah. Terus juga pembahasannya Pak Guru itu, yang Guru Soekarno Putra tuh dia juga menarik tuh ngebahas tentang pakaian itu. Kalau misalkan kita lihat dalam kultur sejarah Indonesia, rata-rata walaupun emang beragam ya pakaian itu, tapi defaultnya itu sebenarnya tuh satu, kain sebenarnya. Iya kan, defaultnya tuh kain, baik laki-laki atau perempuan ya, defaultnya tuh kain sebenarnya. Bahkan kita pernah ada satu zaman sebelum agama-agama ini masuk, agama-agama Timur Tengah ini masuk, perempuan itu ya telanjang dada juga sama kayak laki-laki. Ya. Iya kan. Lagi-lagi tadi dinamis banget masyarakat kita itu ketika kita bicara tentang fashion itu. Ya, asli. Soalnya tuh, soalnya tuh, menurut gue tuh sangat menariknya tuh kayak, itu tuh nggak hanya kejadian di Indonesia doang gitu loh. Kayak di daerah Eropa kan juga dulu ya telanjang dada tidak dilihat sebagai hal yang erotis, takutnya tuh. Itu tuh kayak lu bisa lihat lah dari lukisan-lukisan abad 17, abad 16 gitu ya. Dimana saat itu bisa dijadikan sebuah referensi kayak saat itu yang lumrah tuh seperti ini, atau saat itu yang diglorifikasikan seperti ini. Gitu. Nah, salah satu hal yang kalau perhatiin banyak, apalagi Victoria gitu ya, misalnya bajunya terus kayak lu agak tumpeh-tumpeh, itu nggak dilihat sebagai hal erotis gitu. Iya, karena emang normanya ya seperti itu kan. Itu dia. Lagi-lagi ya emang beragam banget sih sebenarnya ketika kita bicara soal fashion itu. Kalau main fashion gak kelar-kelar tuh. Parah. Sejarah fashion ya.
Tapi ini Nes, pertanyaan Banget. berikutnya ketika kita coba spesifikin lagi tentang kerudung gitu ya. Iya. Rupanya kerudung ini kan datang itu tidak hanya sebatas tentang busana doang nih. Tapi juga ada stigma atau bukan stigma tapi juga label-label yang menempel terhadap orang yang pakai kerudung. Hmm. Seperti misalkan kalau lu pakai kerudung kok masih ngerokok gitu misalkan. Atau kok lu pakai kerudung tapi petakilan gitu. Nah, itu pendapatan lagi anjing. Pendapat lu gimana, Nes? Pendapatan. Pendapatan gue nol. Gue belum sarjana soalnya. Ini soalnya akhir bulan jadi gue pikir pendapatan. Gue tahu lu pasti lu sambil nungguin gue, lu buka-buka BCA kan. Duh, udah ditransfer belum, udah ditransfer belum. Aduh, kok masih nol sih? Ah, tai lah gitu. Pendapatan. Back, gimana pendapat lu, Nes? Pendapat lu gimana? eh Aduh, ini dilema juga nih. Jadi tuh sebenarnya, jadi gue tuh memberikan ide podcast ini. Memberikan ide podcast, gila siapa gue Nah, masain. Padahal dari kapan ini podcastnya ada. Memberikan ide judul. asik. Bing, dari tadi gue Hmm. nyari kata-kata sahabat. Memberikan ide judul ini. Soalnya ini dari pengalaman gue personal gitu loh. Hmm. Dan gue yakin banyak perempuan-perempuan berkerudung di Indonesia yang juga mengalami hal ini. Sebutan-sebutan seperti kayak, ah lu udah kerudungan, jagalah sikap lu gitu. Atau kayak, ah, kan lu udah kerudungan, lu diem apa, jangan petakilan, biar gemulai, biar gemulai elegan gitu. Padahal kadang-kadang tuh gue merasa kayak gue kan pakai kerudung karena gue pengen, bukannya karena gue mau merubah diri, nangkep gak sih? Hmm. 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 Merubah kan merubah, mungkin merubah perspektif gue mengenai hubungan vertikal, gitu, hubungan gue dengan Allah. Nah, Tapi hubungan gue dengan diri gue sendiri ya ke arah sini aja, nggak ke sini, nangkep gak sih? paham. Walaupun ada, bukan seperti itu, gitu. Iya, iya, iya. Kan Dan kan banyak juga orang yang bilang kayak apa namanya, sebelum lu kerudungan coba lu perbaiki kok, sebelum kau hijabi kepala lu hijabi hati lu dulu gitu kan bahasanya tuh. sorry banget, Nah, sorry banget nih. iya tapi banyak Karena loh apa sih? orang-orang yang ngomong gitu kan. Itu tuh kayak, itu tuh kayak lu mau apply kerja, terus sebelum lu apply, lu coba lu coba maksimalin CV lo dulu. Iya boleh sambil maksimalin CV, lo ambil bootcamp gitu-gitu. Tapi mau sampai berapa banyak bootcamp, mau sampai 754 baru lo mau apply kerja gitu. Kan tapi nggak gitu kan? Iya, Lu iya. ngambil kayak sebisa lu ngambil ijazah dan pengalaman yang menurut lu sesuai untuk bare minimum biar lo bisa daftar. Habis itu kalau lo mau menambah quality lu, ya kan sembari sambil udah dapet gawe ya kan bisa. Ya, sambil jalan ya, berobat jalan kalau bahasanya tuh. Mm-mm. Hmm. Lewat jalan, Berobat. cing. Ter- Terlebih juga menurut gue ini sih, tentang yang tadi itu, ya sebenarnya tidak ada korelasinya juga. Kayak misalkan contohnya gini, ketika lu pakai baju warna sesuatu, terus orang-orang mengafiliasikan warna itu dengan partai tertentu atau kelompok tertentu misalkan. Iya kan? Anak lu ya. Iya kan? Misalkan gitu. Misalkan karena lu pakai baju kuning, oh lu misalkan partai A gitu, atau lu pakai baju merah, oh lu partai B gitu. Kan tidak seperti itu kan. Hmm. Kan apa yang lu lakukan dengan apa yang lu pakai itu memang, bahkan dengan apa yang lu pikirkan juga bisa jadi sangat berbeda gitu. Ya termasuk dalam baju itu, ya kerudung itu dia kain, dia tidak datang dengan kelengkapan surganya itu. Beda urusan kan. Ini tuh 10.000 guys. Nah iya, kan Kalau lu merasa eh, titah-titah surga itu datang dari 10.000 ini, enggak. betul. Enggak, cara bermainnya kan bukan seperti itu soalnya. Enggak. Itu sih yang menurut gue Kayak- kacau juga tuh. tapi kayak maksudnya gue paham sih ada pemikiran seperti kayak, oh coba lu kan udah mulai kerudung, coba lu lebih lebih sering sholat, make sense. Hmm. Nangkep gak sih? Karena konsepnya gue tuh berkerudung agar bisa mendalami hubungan gue dengan Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Nah, Kalau ya caranya tidak hanya kerudung doang kan, gue sholat wajib, gue sholat sunnah, gue belajar Al-Quran, dan nyam nyam banyak gitu kan. hmm.
Tapi kalau misalnya kayak eh kan orang kerudungan biasanya pada ini baik-baik lemah lembut udah petakilan. Mana aja lo, why? Makin agresif. Kayaknya gue agak makin berbahaya sih punya webcam cek. Gue makin agresif. Oh ini webcam baru lo ya? Baru beli? Webcam baru Ih gue. asik loh. Anjrit. Ini hadiah ulang tahun gue dari ponakan gue. Menarik. Tapi ini juga nih Bercerita. apa? Ini juga tentang apa namanya? Ketika waktu awal-awal itu yang vokalis Kotak itu. Dia kan Ya. sebelumnya kan nggak pakai kerudung kan. Itu juga ketika dia pakai kerudung kan banyak juga kontroversinya tuh. Masa cewek pakai kerudung terus nyanyi rock gitu. Ya Ih, gak iya tuh kan? jauh-jauh. Voice of Baceprot. Kenapa tuh? Lo Apa? Gue nggak tahu jujur. gimana aja, men? Selera musik gue Men, emang. sayang aja, ya Gue tuh Allah. soal selera Wow. musik. Apakah teman-teman ada yang tahu juga? Tidak tahu seperti gue? Gak Jangan mungkin buka ya, YouTube, gak tahu. jangan buka YouTube, jangan buka Google yang nggak tahu terus di komen. Lu nggak, ini mumpung sambil gue ceritain lu Google sekarang. Voice of Baceprot. Wait, Gue peduli lu lihat lu di HP lu. voice of. Jadi sambil gue jelasin sama teman-teman juga. Oh Voice ini of Baceprot gue itu. tahu, cuman gue nggak tahu namanya. Nah itu Baceprot. Oh yang bocil ini kan? Ih, Bocil. bocil. Kayak lu paling tua dah, iya dah. Kagak, gue tahu ini, cuman gue tidak tahu namanya itu. Tapi gue tahu mereka viral. Jadi kalau mungkin kalau lu hidup di dalam gua atau kayak lu masuk dalam Oh. gua Jepang, gua nggak tahu ya. Hmm. Tuh itu tuh. Jadi VOB itu atau Voice of Baceprot itu tuh mereka kayak gue lupa asalnya pokoknya di Jawa Barat lah. Iya, Tapi mereka anak pesantren. Ya kan Jawa Barat kan kan? iya mereka metal gitu kan pokoknya musiknya tuh. Iya. Hmm. Genrenya tuh ke ini ke metal bener. Iya, Kayak kan lebih ke metal metal. ada iya, kan metal banyak kan di sini ada Hmm. junk metal, ada bala metal gitu. Hah. Nah, mereka tuh lebih ke kayak death metal sih gue ngeliatnya. Iya, iya, iya. Iya, Tapi pokoknya gitu lah. dari Garut mereka. Ya, dari Hmm. nggak tahu kenapa gue ngomong gitu. Tapi Iya. maksudnya tuh kayak itu aja udah jadi sebuah kontroversi kan kayak mereka kan anak pesantren, mereka kan kerudungan ngapain nyanyinya death metal. Betul. Pasti jadi nyinyiran orang Indo kalau di sini. Emang kayak terus emangnya kalau misal gue pakai kerudung gue harus dengerinnya Anissa Sabian Ya, auto gitu. Anissa Sabian terus nyanyinya Man Ana gitu ya. Man Ana gitu. Atau enggak apa tuh lagu apa sih? Lagu apa? Lesti sayang bilar apa? Anjir. Nggak tahu kenapa di otak gue muncul itu lagunya. Kayak tapi maksudnya kayak irrelevant gitu loh maksud gue kayak itu tuh sama aja kayak tukang sayur terus lo bilang kan lo tukang sayur kok nggak makan sayur ya dia gak sukanya sayur Iya. dia lebih suka pisang goreng terus Asik. Eh, ini emang ini sih. Ini sebenarnya relate sama pertanyaan kita berikutnya juga tentang apakah kalau lo merubah diri untuk kerudungan itu hal baik atau enggak? nanya lagi lu tuh tadi yang ngomong baru gue doang. Oh iya, Nah gue kenapa? mau nanya lu kalau Kenapa tuh? misalnya tapi kalau lu sendiri lu kan cowok. Ah, ah. Nah, Kebetulan gue lu cowok. kalau kebetulan lu cowok, kalau mau Iya. pindah gue gak ngejudge. Gue tidak punya hak untuk menentukan itu, makanya gue ya kebetulan aja gue cowok gitu. I happen to be a man. Iya. Eh, tapi kalau dari lo sendiri perspektif lo gitu. Hmm. Kenapa ada kayak konotasi sok positif sama orang kerudung dan lo sendiri sebagai cowok ngeliatnya gimana? Oh, kalau gue sendiri kalau ditanya kenapa, mungkin sebenarnya karena kita tuh menurut gue manusia Indonesia tuh dia terlalu nyaman hidup di dalam dimensi yang satu dimensi doang gitu. Dalam melihat spektrum manusia gitu. Anjir. Anjir, ini bahasanya bahasa dosen sosiologi banget ini bahasa gue. Gak mau daftar deh. Daftar S2 aja belum gue. Enggak, cuma maksudnya kayak kita tuh terlalu gampang untuk A artinya B gitu loh. C artinya D, A tuh nggak bisa, D itu nggak bisa.
A itu ya harus B, kayak gitu loh. Jadi satu dimensi banget gitu. Ketika sesuatu Hitam itu putih datang, lah. iya hitam putih. Ketika sesuatu itu datang, lu orang-orang kita tuh cenderung untuk gampang mengafiliasikannya itu dengan hal yang terdekat gitu, yang identik gitu. Ketika kerudung artinya pesantren, pesantren artinya Islam, Islam artinya harus soleh. Nah kayak gitulah. Hmm. Jadi kayak seolah-olah tidak terbuka untuk melihat peluang yang lain gitu. Buat gue mungkin itu ya sebenarnya penyebabnya. Terus juga apa tadi pertanyaan kedua lu? Lu sendiri sebagai cowok ngeliatnya gimana? Oh, Misalnya kayak gue nih, hmm. budak kerudung nggak bener, ketakilan. Ini bukan kerudung-kerudung ala pejabat yang Nesa pakai ini ya. Kalau yang ala pejabat kan yang numpuk di situ tuh biasanya. Oh, gue bisa loh. Mau gue tunjukin kerudung pejabat. Ntar aja gue foto. Demi Allah. Jadi, gue pernah kan gue lagi video call kan sama cowok gue kan. Nah, Ini posisinya, masalahnya, itu tuh kerudung gue kayak gini, lagi agak naik sikutnya. Terus gue foto dari bawah. Ini kayak gini. Ini demi Allah kayak ibu pejabat banget. Terus gue ngakak banget pas Salvat bilang kayak, kamu kayak ibu pejabat, males aku lihat. kayak ibu bupati gitu deh. Ntar gue kirim deh fotonya. Lu lihat sendiri aja, nggak tahu di sini apa di atas apa gimana. Gue gitu deh, kocak deh. Sih. Tapi ya gitu, maksudnya kalau kalau tapi kalau misalnya pertanyaan gue sebagai cowok ya, untungnya gue adalah cowok yang tercerahkan, anjir gitu. Iya, pede abis tuh yang paling tercerahkan. Tercerahkan gitu. Buat teman-teman yang berminat, saya masih jomblo. Ada nggak ada linknya sih, nggak ada linknya sih di bawah. Dia data gimmick. Terus. Kaget ya, tapi karena gue maksudnya cara pandang gue dan gue yakin sebagian orang yang nonton ini juga sudah tidak satu dimensi tadi gitu. Jadi dia emang udah terbuka dengan hal itu. Tapi nggak semua juga sih. Ada juga orang di perkotaan gitu yang ketika misalkan ke bar gitu, terus dia ngeliat cewek yang pakai kerudung, di sana dia minum Heineken gitu. Kok lu minum Heineken gitu? Ya kerudung itu tidak ada tulisannya dilarang minum Heineken gitu. Bener sih, itu sama, emang lu expect-nya gue minum apa di sini? Jam-jam. Iya kan, Mana dikasih sama bartendernya, lebih logis gue pesen ini. itu dia. Malah lebih aneh, lu dateng, terus mesennya, mas saya mau air mawar, lebih aneh lagi. Ini kan tidak bukan tempatnya kan lagi-lagi tadi tergantung konteks kan lu ada di mana. Iya, dan kerudung itu kan tidak datang dengan tulisan dilarang minum Heineken, dilarang minum koktail. Kan tidak seperti itu. Coba gue lihat mungkin ada kali. Iya, kali di sana tertulis. Nih BTW Heineken karena udah disebut beberapa kali mau masang space nih, bawah kosong, atas kosong. Masih bisa. Dek, gue gak apa-apa sih kalau kita pengen cuan ya. Tapi gue sebelahnya dari kemarin lo sponsornya aneh-aneh anjing pengennya. Mulai dari Kemarin pas sholat ke versi pengennya kondom lah. kali kan di sini Fiesta nih mau masang brand, di sini kan kosong, ini kosong, bawah kosong. Running banner. Iya, ada running text-nya gitu. Itu lucu deh. Gue bisa ngeditnya kok, santai banget kalau lu pengen masukin. Terus. Ya gitulah intinya. Balik lagi Nes ke pertanyaan gue tadi gitu. Sebenarnya ini juga udah menjawab sih. Apakah kalau lu merubah diri untuk kerudung itu hal yang baik atau enggak gitu? Pertanyaan menarik. Lebih ke kita kembali ke sunnah Rasulullah ya. Apapun yang berlebihan tidak pernah baik. I see, betul. Sebenarnya konsepnya, jadi tuh gini, banyak sunnah tuh banyak mampus gitu kan. Nah, tafsir sama sunnah banyak mampus, tapi yang dari Nabi Muhammad itu seharusnya jadi kayak konsep dasarnya gitu. Jadi sunnah-sunnah sisanya Jadi sunnah-sunnah sisanya itu bernafaskan dengan yang ada di Al-Quran dan yang disebutkan oleh Rasulullah. Nangkep gak sih maksud gue? paham. Ini gue kaget loh Nesa bisa ngomong gini sebenarnya. Tapi oke, lanjut Nes. Lanjut, lu jangan langsung petakil. Padahal gue yang paham apa-apa. Tapi maksudnya kalau gue logikanya gitu nangkep gak sih? Jadi kayak maksudnya segampang kalau sosiologi, lu perspektifnya apa? Kritis. Ya udah, kalau lu ngambil teori harus dengan bertambahkan kritis. Nangkep gak sih? Betul, semangat. Bener logikanya dari sana gitu. Dan gue tahu salah satu sunnah yang
Dan bahkan sepertinya ada di Al-Quran, tapi gue bisa jadi salah gitu. Karena yang berlebihan itu gak pernah baik. Nah, Iya. jadi gue menangkapnya bahwa kayak, misalnya nih, lo mau mencoba merubah diri lo, lo mau mencoba merubah diri lo dengan menggunakan kerudung. There's nothing wrong about it. Mungkin kerudung itu adalah pengingat untuk lo sendiri. Oh, di sini gue memantapkan diri, gue mau menjalin hubungan personal gue dengan Allah. Hmm. Kalau gitu, gue juga harus menjalani dengan cara-cara yang lain. Gue mempelajari lebih dalam cara gue biar bisa lebih menghargai Allah. Hmm. Beramal, berzakat, nabung buat umroh, sholat wajib, sholat sunnah, gitu-gitu tuh. Tapi di saat bersamaan, kalau misalnya lo mencoba merubah diri dengan kerudung itu, tapi lo merasa kayak ini di luar dari kapabilitas gue, disitulah gue yakin Nabi Muhammad tuh gak bakal suka gitu. Nabi Hmm. Muhammad yang gak suka bagi Allah. Hmm. Iya. Kayak gak usah jauh-jauh. Misalnya kayak gue nih, gue sama Jack gitu. Gue ngeliat Jack, misalnya dia kerja di pemerintahan gitu, dia jadi PNS gitu. Nah, tapi gue ngeliat aslinya sebenarnya dia nggak mau di PNS. Misal, gue nggak tahu Hmm. bener apa enggak gitu. Oke. Gak tahu kalau gue jemput ahsan gitu. Heeh. Dia di PNS, tapi sebenarnya gue tahu dia pengennya ngeband. Hmm. Gue jadi temen khawatir kan? Iya, gue melakukan hal yang tidak gue sukai gitu ya. Iya, dan lu dia jalannya juga jadi nggak bakal ikhlas. What's the Betul. point? Hmm. Padahal lu mau melakukan itu untuk menguatkan self actualization lo. Iya, Karena iya, kan iya. hubungan dari atas itu juga kembali lagi hubungan ke diri sendiri juga gitu. Hmm. Kayak you actualize yourself. What are the ways? You do it to yourself, you do it externally, you do it vertically. Betul. Jadi kembali lagi, kalau misalnya lo merasa lo menggunakan kerudung tapi lo akhirnya berlebih, lo merasa ada sesuatu yang berlebihan, take a step back. Apa dari sini? Apakah komitmennya yang salah? Apa cara gue untuk melakukan komitmennya yang salah? Atau apakah cara gue mengekspresikan komitmen gue yang salah? Hmm. Kayak gitu loh. Kayak nggak usah jauh-jauh deh, Allah nggak bakal suka kalau misalnya lu ngejalaninnya nggak ikhlas, atau lu ngejalaninnya denial. Antara dua itu aja. Hmm. Iya, iya, iya. Kalau dalam konteks ini, misalkan apa namanya, kebaikan gitu ya, kebaikan dalam konteks lu dekat dengan Tuhan, gue malah eh beranggapan gini, ada banyak jalan orang tuh menuju Tuhannya gitu. Hmm. Ya mungkin ada orang yang dengan berkerudung terus dia menjadi lebih baik dalam artian dekat dengan Tuhan ya. Tapi ada juga cara yang lain gitu. Bahkan ada juga cara orang yang sesimpel dia ngelihat apa namanya, ketika orang berbuat baik terus dia tersentuh hatinya gitu. Terus dia menjadi yang lebih baik lagi dirinya dalam konteks dekat dengan Tuhan ya. Ada yang Hmm. kayak gitu. Ada yang dari nonton YouTube gitu. Sekarang kan Hmm. jamaah YouTubiah nih kan banyak banget nih biasanya nih. Wah, Iya kan? gila. Banyak abis. Iya kan? Jadi ada banyak jalan ketika lu menuju kebaikan dalam konteks ketuhanan itu. Terlebih lagi gue juga sepakat tuh yang omongan lu. Tuhan itu menilai apa yang kita lakukan itu cenderung subjektif. Bukan subjektif. Eh apa sih namanya? Dari Bukan dari kita sendiri, bukan ini. perspektif. Bukan. Eh Oke, gue tidak menemukan kata yang tepat, tapi let's say sektoral gitu. Ya, sektoral aja lebih ribet. Gue tidak menemukan kata yang tepat. Tapi maksud gue gini, ketika lu misalkan tidak berkerudung, let's say katakanlah tidak berkerudung itu salah, katakanlah begitu. Tapi ketika lu sholat, apakah lu lantas sholat lu tidak diterima? Kan pasti diterima selama rukunnya itu terpenuhi kan. Ya. Terus juga katakanlah lu tidak pernah puasa gitu. Tapi apakah lantas ketika lu tidak pernah puasa terus haji lu itu ditolak? Kan nggak gitu juga ceritanya. Makanya Tuhan kan menilai lu kan sektoral gitu, tergantung apa yang sedang lu lakukan tadi. Beda kasus kalau rukunnya itu memang tidak terpenuhi gitu ya. Nah itu baru pasti tidak diterima sih gitu. Iya. Gue mau nambahin juga, soalnya tuh gue juga ngelihatnya kayak, gue lupa lagi mau ngomong apa. Gak apa-apa nih, kayak gitu sering terjadi. Sering terjadi. Sering banget. Tapi pokoknya kan sektoral ini. Oh, sama eh gimana ya? Kalau kita, maksudnya gini deh, kita sesama manusia aja, Hmm. itu hubungannya tuh nggak hitam putih.
Dan Iya. itu masih bisa pakai logika. Hmm. Mau gak sih? Masih bisa full logika, sebagian emosional kalau sesama manusia. Dan itu pun masih masih banyak hal-hal yang kompleks, abu-abu. Apalagi sama di atas. Hmm. Betul. Nggak mungkin sehitam putih itu kalau sama yang di atas. Kayak gue nangkep deh kata-kata lo maksud tuh apa. Kayak, bukan tergantung. Apa? Tergantung tapi bahasa Inggris ya. Apaan? Oke, teman-teman bisa bantu Vanessa mencari kamus di sini di bawah. Kondisional, Allahu Akbar. Oh, conditional. Iya, kondisional. Aduh, ini ngapain gue jadi buka ini? Apa lu Ya buka maksudnya Merriam-Webster? Lu buka Merriam-Webster nyari apa yang langsung? ketahuan enggak. Maksudnya kayak pasti kondisional gitu. Maksudnya kayak gini deh, gak usah jauh-jauh. Nyokap bokap lu pasti bakal ngeliat kelakuan lu kondisional. Misalnya, lu bikin adek lo nangis. Terus, Itu kesalahan tapi, tuh. tapi ternyata lu bikin adek lo nangis gara-gara lu ngehalangin dia biar nggak masuk dapur. Iya. Masa masih lo memarahin? Itu masuk dapur karena rebutan Indomie bukan? Adek gue pengen bikin Indomie, sementara Indominya tinggal satu. Kan gue juga pengen anjir gitu. Oh, anjing, gue udah kira kayak ini kayak cek agak kurus deh. Oh, ini maksudnya curhat. Sering terjadi di rumah gue kayak gitu. Iya, gue paham kok, gue paham. Karena kakak gue sering melakukan hal itu. Kak, masih ada ciki nggak? Udah tinggal satu, padahal dia sembunyi dalam lemari satu lagi. Itu strategi kami selaku anak yang lebih tua, biasanya seperti itu. Benar. Tuh, selalu kondisional tuh, kembali lagi. Gitu. Ya. Nah, tapi Jack, nih mumpung kita ngobrol udah lumayan lama nih. Wah, Oh ya. gue nanya nih ke lu nih. Ya tadi kan lo yang nanya. Apa tuh? Boleh nanya. Hahaha. Kata lu tuh, ini mungkin enak sekali jadi konklusi obrolan kita kali ya. Oh boleh. Lu ngeliatnya hijab tuh kewajiban atau identitas? Wah, gue suka nih penggunaan kata identitas tuh antrop banget, soshum Antrop banget banget. gitu. Gimana? Kalau gue ini sebenarnya ada intronya dulu. Apa namanya? Kalau gue tuh ngelihat sekarang trennya itu dari semenjak pasca kolonialisme gitu ya. Kita tuh mengenal sebuah tren di mana bentuk puritanism gitu. Tapi puritanism yang lebih basic, yang lebih fundamental. Maksudnya Pelan-pelan. Puritanism apaan? Pelan-pelan. Pelan. jadi gerakan menuju kemurnian, intinya tuh itu. Menuju yang paling asli gitu. Wih. Yang paling murni gitu. Oh, purity. Oh, ya. Purity dari purity. Ngeliatnya tuh dari gini, kayak dulu waktu kita ini apa namanya masih ada penjajah di mana-mana, kita tuh berjuang untuk yang menjadi paling Indonesianis gitu. Gue paling Indonesia, lu masih antek kolonial gitu. Terus begitu sekarang persoalan tentang kolonialisme itu udah selesai, kita berebut tentang kemurnian itu dalam konteks yang berbeda. Gue yang lebih Islam, lu yang tidak lebih Islam dari gue. Oh. Kayak gitu. Gue yang lebih soleh, yang lebih dekat dengan keaslian Islam itu, lu yang tidak dekat dengan keislaman itu gitu. Nah sekarang tuh kita malah bergulatnya tuh di ranah itu gitu. Nah menurut gue itu jadi masuk akal, jadi make sense juga ketika kita membahas tentang kerudung. Kerudung itu sekarang identitas puritanism itu jadi sana masuk juga. Oh kerudungnya yang model gini loh, yang dipakai di sana gitu misalkan. Yang dipakai di Arab let's say gitu. Yeah. Gue yang lebih asli nih yang lebih asli gue. Tapi di satu sisi juga ada mungkin yang bicara, oh lu nggak bisa gitu. Kerudung itu harus mengalami apa namanya asimilasi budaya segala macam. Jadi gue yang lebih asli dalam artian kerudung ala Indonesia gitu. Yeah. Jadi kita ribut di antara dua keributan itu, berusaha merebut kemurnian itu tadi. Nah kalau kita kayak kelamaan berantem terminologis, tapi malah sebenarnya it doesn't really matter, don't you think? Iya, sebenarnya itu malah tidak penting sebenarnya. Tidak penting. Nah tapi lagi kalau ngomongin kewajiban apa enggak, kewajiban atau identitas, kalau kewajiban itu jelas-jelas tergantung dari tafsir pemahaman agama yang lu pakai gitu sebenarnya. Karena tadi antara teks dan konteks itu tergantung lu mau pakai yang mana gitu. Tapi kalau bicara tentang identitas, jelas kerudung itu sebenarnya alat untuk
bergulat di ranah identitas sih sebenarnya. Oh, Iya jelas lah anjir. Tadi berebut kemurnian itu tadi. Nah, menarik. Ini sangat sosiologis sih kalau udah ngarah gini nih. iya kan, iya kan. Bener sih. Jadi kayak, oh gue merasa dengan gue menggunakan kerudung seperti ini, gue menunjukkan identitas gue yang lebih liberal dan lebih feminis dan gimana. Itu lu yang bilang Terus bukan gue kayak, ya. Itu lu yang bilang bukan gue. contoh, Hmm. contoh. Hmm. Kalau misalnya ada orang yang mungkin pakai udah sampai burka, gue lebih Islam karena gue lebih mengikuti, gue lebih memakai approach konservatif dan gue benar-benar back to basic. Kayak, gitu ya maksud lo kan? Iya betul betul betul. Hmm. Padahal di sisi dunia lain ya kita nggak tahu sih, tapi barangkali ada. Misalkan aktivis feminis di Timur Tengah gitu. Itu kalau kita lihat kayak siapa sih? Gue lupa lagi yang kemarin kena kasus. Ala-ala. Iya, bukan Malala, tapi kayak yang di Saudi itu kemarin tahun 2020 kan ada yang seorang Oh, yang perempuan meninggal ya? yang Ini Iran bukan? bukan yang ini, yang di Saudi yang dia berusaha mengadvokasi haknya untuk bisa naik mobil sendirian itu loh. Oh, tahu Ah, maksud lo yang mana? gue Gue juga lupa. gue lupa lagi. Tapi let's say katakanlah bukan dia lah, tapi pasti ada gue yakin di dunia di belahan dunia timur sana gitu. Seorang aktivis feminis yang dia pakai kerudungnya panjang. Yang nggak usah jauh-jauh lah, dalam konteks Indonesia aja ada banyak juga perempuan feminis itu yang dia berlatar belakang pesantren dan bahkan emang ngajar di pesantren juga. Hmm. Iya kan? Ya, ya. Lagi-lagi tadi kalau kita masih terlalu beribut di siapa yang lebih murni, siapa yang lebih asli gitu, ya nggak akan selesai karena sebenarnya persoalan utamanya bukan itu gitu. Ya, setuju. Kalau pendapat Kalau lu sendiri ngomongin gimana, feminis, Nes? betulnya ngomongin feminis menarik sih buat topik selanjutnya. Ih, sabi banget. Ini Sabi banget. foreshadowing sebenarnya aja, tapi ya udah. Iya. Dan gue kayak cuma ngedropin ini foreshadowing guys. Tapi Iya. apa yang kita bahas nanti lo lihat sendiri aja. Oke, itu Hmm. dia. Dari lu Tapi sendiri kalau gimana, Nes? gue sendiri, mana ya? Gue tuh bayangannya tuh kalau lu kan anggapnya identitasnya kontestasi identitas ya, Hmm. kayak konflik simbolis banget, bordu Hmm. abis. Waduh, habis. Walaupun saya tidak pakai beliau deskripsi saya. Gue lagi yang aduh gue agak nyesel pakai. Karena harus baca lagi ya. Sementara di kampus kan cuma sekilas banget gitu. Emang aku pusing, mana bordu tuh ternyata jauh lebih kompleks dari yang gue duga guys. Nih, buat kalau misalnya lu mahasiswa sosiologi dengerin, gue nggak tahu lu mahasiswa sosiologi atau bukan ya. Dan lu masih kuliah, jangan pakai bordu. Kecuali emang lu ambis dan lu terima lu agak telat setahun gitu nggak masalah. Ya, atau lo emang Kalau extremely jago gitu. iya, tuh kalau lu jago, you go for it, bitch. You do you go boom. Hmm. Ya susah banget. Bordu susah. Konsepnya sederhana, tapi elaborasinya Belum lagi ketika tantangannya tuh biasanya teori itu ketika lu menarasikan itu ya. Jadi kayak di kotak lu udah ada nih konsepnya. Oke, gue dapet. Tapi gimana caranya itu ada di teks skripsi lu itu yang jadi persoalan juga tuh. Nih suara lu ketinggian Nes, jadi kagak masuk nih. gue sampai kayak teriak sama kalian. Ya udahlah, pokoknya nanti gue ngomongin tentang skripsi gue ntar aja. Next time kalau kita topiknya nggak seberat sekarang. Asik. Nah, gue tapi belum kejawab nih tadi. Kalau gue bayangannya identitas itu justru adalah identitas sebagai ekspektasi. Kayak yang kita bahas dari tadi gitu Hmm, loh. hmm, hmm. Kayak lu petakilan. Yang paling sering tuh, yang paling sering dulu, tapi tahun ini udah agak berkurang, cuman masih sangat signifikan. Itu adalah yang paling kontroversi itu ngeliat cewek kerudungan ngerokok. Ah iya, sepakat gue sepakat. Dan kawan Itu, kita ada videonya tentang itu. wah, jangan Iya. dicari, jangan dicari. Itu ada salah Itu satu kawan kita yang punya video itu. Ah, ada lah itu. Nggak tahu masih ada di YouTube apa enggak. nggak usah dicari, nggak usah dicari, nggak usah Tidak, dicari. tidak usah dicari. Nggak usah dicari. Hmm. Karena gue ada lagi di videonya. Nesa jadi modelnya di sana dan narasumbernya juga. Lebih tepatnya informannya sih, Heeh. jadi informan gue. Kocak banget. Tapi jangan dicari, please. Itu gue pasti lagi jelek banget.
lebih jelek daripada sekarang gitu loh. Gue kayak lagi breakout banget, gue lagi sering gak tidur, gue tuh belum tidur waktu itu kayak itu gue belum tidur pas wawancara, pulang gue baru tidur gue ya. Background aja di kampus ya kalau nggak salah ya. Aduh, makin kontroversi mampus gue ibu. Iya kan? Take-nya aja di kampus itu, di kantin kampus. Jadi dosen melihat dong ya. I'm not sure, tapi mungkin. Aku gak apa-apa, kayaknya ada alasan kenapa gue lebih telat lulus, tapi aku gak apa-apa. Makanya lu cepetan lulus anjir, udah tau kayak gitu tuh. Yaudah, sekarang habis ini gue skripsian. Nah, tapi pokoknya tuh gue ngeliatnya tuh kayak lebih ke kayak identitas itu walaupun pasti akan selalu ada faktor eksternal dalam pembentukan identitas. Tapi untuk mengkonklusikan identitas itu kembali lagi ke lu. Nah, Beda ya, pembentukan sama konklusi identitas gitu. iya. Kalau bentuk tuh kayak gue kayak sok keren banget, padahal intinya mah cuman kayak background doang. Terusnya konklusi tuh kayak gimana lo ngelihatnya doang. Gitu. Gimana Tapi lo kayak, mendeskripsikan aslinya lu itu gimana kan? iya, kayak gimana lo liat lo sendiri gitu. You girls, play gitu. Tapi maksud gue, kenapa gue menggunakan kata mengkonklusikan identitas gitu. Kalau konklusi itu masih kayak lo masih mengobservasi, lo masih memilah. Yang mana eksternal ini emang lo merasa relevan gitu. Gimana yang eksternal ini lo ngerasa kayak ngeklik buat gue gitu. Dan itu kan it takes time gitu. Yep. Untuk lo bisa mengambil kesimpulan identitas gue adalah seperti ini. Butuh trial and error. Nah, jadi ini salah satu kalau ngomongin kerudung ya. Jangan pernah merasa bersalah untuk lo belajar pakai kerudung habis lo copot. Kenapa tuh? Kalau menurut gue ya, tapi personal. Karena lo nggak bakal tahu sebelum lo coba kan? Nah, betul. Sepakat gue. Kayak lo harus coba main bowling dulu biar lo tahu passion lo bowling atau enggak. Kayak lo harus tahu dulu lo bisa badminton atau enggak kalau lo main. Betul. Dan masalahnya kan kerudung itu ya, masa kerudung lu ica-icanya pakai kerudung, pakai apaan, lu tutupin pakai apa gitu loh, hoodie. Iya. Lu kayak anak kosan mau beli cilok tapi mau 24/7 kayak gitu kan, nggak gitu. Lu mau beli janji jiwa mau kopi kenangan. Terus kayak bengek, oke ini makin mengarah diskriminatif. Ini mohon maaf anak kosan, gue dulu juga pernah jadi anak kosan kok. Gue pernah lagi. Iya, Nesa juga pernah. Gue pernah, tapi setahun doang. Oh panjang gitu lah cerita, ntar aja kalau udah terkenal. Udah terkenal. Itu mah lu bikin buku Nes, Vanessa Undercover judulnya tuh kayak gitu. Tapi dia covernya doang. Dalamnya kayak kertas doang gitu, kayak cuman kertas dilipet 2 gitu. Vanessa Amorti. Autobiografi gue. Apaan? Nothing. Meaningless. Makin dark. Oke. Terus lebih ke kayak kalau emang lo merasa untuk lo tahu if you should take it or if you should wear hijab or not, just do it, just practice it. Karena maksudnya kalau memikirkan kalau lo dicopot kerudung sih, ya emang urusan lo, hubungan gue sama yang di atas. Kalau ternyata gue bisa melakukan lebih banyak kebaikan justru setelah gue copot kerudung, apakah itu tetap urusan lo? Nah itu dia. Gitu, kalau dari personal. Dan kayak secara eksternal juga, menurut gue kayak lu tadi juga cerita, kayak lu ngomong gitu, kita tuh terlalu terbiasa melihat kita terlalu terbiasa hitam putih, melihat yang abu dikit kita kagok, latah. Masa begitu? Wah, pelangi bejiku hibiniu. Betul, bukan hitam putih. Bukan. Baju Jack doang yang merah, gue banyak warnanya. Ini baju gue dari kuliah nih anjir. Aduh anjir, ini pasti gue pernah lihat ini, lu foto sama Akmal pakai baju ini kan? Iya, ada gue fotonya itu. Ada lagi, ada gue. Gue tuh ini intermezzo, tapi gue tuh dulu pernah ada masa di kosan, gue tuh kekurangan baju Nes. Jadi gue beli baju yang murah di Tokopedia, itu kayak banyak gitu. Gue kayak gini tuh punya 3, yang kuning punya 3, yang abu-abu punya 3, kayak gini nih. Sekarang gue paham kenapa Jack sering banget datang ke kampus tapi bajunya kayak polos satu warna doang. Iya, itu sebenarnya baju yang berbeda. Tapi karena gue punya beberapa.
Jadi gue inget kayak, Cek hari ini merah. Kayaknya hari ini merah lagi. Gue tahu lo masih GMI, tapi kayaknya terlalu bersemangat sih, Cek. Ya, anyway kayak gitulah. Ya gitu. Kalau dari gue, lu gimana? Tadi lu udah sama gue konklusi gue udah duluan. Tapi intinya ini perbicaraan yang menarik sih. Mungkin next time kita bakal ngomongin tentang feminisme, itu mungkin lanjutan dari ini juga. Wah, panjang lagi sih. Apalagi feminis ada banyak lagi jenisnya, bisa Betul. lebih dari satu episode kalau feminisme udah kelar-kelar. Betul. Tentang pemikiran-pemikiran gitu banyak banget sih. Tentang anarkisme itu juga banyak. Tentang fasisme itu wah banyak banget. Ini apa? Global justice, bukan global justice, apa green justice ya? Iya, green justice. Green justice. Ada banyak banget yang bisa dibahas. Anyway, antropologi lagi. Udah gitu deh. Ini akan ada banyak pembahasan yang akan kita lakukan bersama gua dan Vanessa. So stay tune terus di Postulat Project. Lu tolong subscribe, follow sosial media kita ada di bawah semua akunnya. Linknya. Kalau lu pengen join grup Discordnya juga ada, bisa di bawah. Mungkin... join dong Discord. Iya, ramein. Karena belum rame aja jadi nggak ada diskusinya anjir grup Discord. Iya. Lempar aja pertanyaan, lu bilang aja misalnya kayak kita tuh sebenarnya ada kebebasan untuk bermilih nggak sih, atau itu hanya sebuah delusi? Iya, sebenarnya Freemason tuh beneran ada nggak sih gitu. Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh gue seneng tuh biasanya. Cara daftar Illuminati gimana? Iya, fun fact gue daftar Illuminati gue pernah dapet websitenya anjir pas gue kuliah. Ada websitenya. Tapi itu cerita next time. Oke, mungkin segitu dulu. Kita gak peduli. Abis kelar teks lo harus cerita gak peduli. Itu ada ceritanya. Mungkin segitu dulu dari gue dan Vanessa. See you on the next episode. Bye-bye.